sepanjang hayat kita berada di jalan yang Allah ridai, banyak bergaul, banyak berkumpul, duduk-duduk dengan orang-orang saleh, duduk-duduk dengan orang-orang yang baik. Bahkan beliau Al-Imam Hambali, Rajab Hambali mengatakan, perbanyak duduk di majelis ilmu. Dan memang Nabi sangat menganjurkan hadirin, jika engkau kebetulan lewat di sebuah majelis ilmu, maka ambillah berkah dari situ. Alhamdulillah, masjid kita yang kita cintai ini Masjid Agung, kalau tidak salah ada dua kang hadirin, banyak berdoa memohon keistiqamahan. Tanpa taufik, tanpa inayah, tanpa maunah dari Allah, ibadah bisa menjadi berat. Jangan heran kalau ada orang jauh dari rumahnya, tapi tidak pernah jauh masjid dari rumahnya. Banyak puluhan bahkan ratusan masjid rumah yang dia lewati, tapi tidak pernah salat berjamaah di masjid. Ada orang bertetangga dengan masjid, tetapi hari Jumat saja kadang-kadang terlambat. Boleh jadi karena taufik tidak ada saat itu. Itu yang pertama, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kata beliau adalah menjaga ibadah-ibadah yang ringan tetapi terus menerus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah ma dama inqallah. Amal-amal yang Allah sangat cintai, ibadah-ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala sangat cintai adalah amalan yang terus menerus meskipun sederhana, meskipun sedikit. Di antara contohnya hadirin, mungkin setiap hari Jumat ada yang bersedekah 5.000, tetapi sepanjang masa tidak pernah alpa. Itu Allah lebih cinta daripada ada orang bersedekah 1 juta tapi hanya sekali seumur hidup. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di luar Ramadan misalnya, di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran 1 juz, setengah juz atau 1 lembar, tapi sepanjang Ramadan kita lakukan itu. Maka di luar Ramadan meskipun 1 halaman kita baca, tetapi 24 jam tidak pernah alpa. Itulah ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai daripada hatam 10 kali tetapi hanya di bulan Ramadan. Tetapi alangkah mulianya orang itu jika di bulan Ramadan dia bisa hatam Quran, di luar Ramadan pun dia bisa hatam. Tetapi Allah cinta meskipun 1 halaman, tetapi selama 24 jam pasti ada bacaan Quran. Semoga Allah memberikan pula taufik kepada kita. Yang ketiga, yang bisa mendukung, mendorong supaya kita bisa istiqamah sepanjang hayat kita berada di jalan yang Allah ridai, banyak bergaul, banyak berkumpul, duduk-duduk dengan orang-orang saleh, duduk-duduk dengan orang-orang yang baik. Bahkan beliau Al-Imam Hambali, Rajab Hambali mengatakan, perbanyak duduk di majelis ilmu. Dan memang Nabi sangat menganjurkan hadirin, jika engkau kebetulan lewat di sebuah majelis ilmu, maka ambillah berkah dari situ. Alhamdulillah, masjid kita yang kita cintai ini Masjid Agung, kalau tidak salah ada 2 pengajian majelis dalam 1 minggu. Ada 2 pengajian dalam 1 minggu hadirin, tinggal tanyakan jadwalnya kapan. Yang jauh dari kota, mungkin ada di gunung, sekali-sekali datang 1 keluarga di tempat ini salat maghrib, karena di situ ada pengajian. Siapa yang berdoa di tempat-tempat majelis agama, maka Allah akan muliakan. Ulama-ulama yang lahir di muka bumi ini hadirin, itu rata-rata lahir dari majelis ilmu, bukan dari bangku sekolah. Saya pun sering berkata bahwa ilmu yang saya ingat sampai detik ini bukan di dalam kelasnya Al-Azhar, bukan di dalam kelasnya pondok pesantren Babul Khair, tapi ilmu yang berbekas pada saat saya duduk di hadapan syekh dan ulama-ulama, itu yang berbekas. Kenapa? Baji kisenna angkua pun nanik majelis ilmu, apa nak sekarang Allah Ta'ala, Allah akan turunkan sakinah ke tempat itu, ketenangan. Yang kedua, Allah akan liputi rahmat tempat itu. Yang ketiga, Allah akan datangkan para malaikat untuk memohonkan ampun dan untuk memohonkan keselamatan. Yang terakhir, Allah akan membangga-banggakan orang itu. Jadi setiap minggu kalau kita mau dibanggakan di langit hadirin, kita mau dipuji di langit di kalangan malaikat,
Kita mau diperkenalkan oleh Allah di kalangan malaikat di langit. Maka datang di tempat ini setiap ada taklim. Karena di tempat itulah Allah mengatakan wasakarallahu fiman indahum. Coba bayangkan sebelum kita meninggal, penduduk langit sudah mengenal bahwa di masjid ini ada namanya Pak Haji Kasir. Maka ketika sakaratil maut, maka seluruh penduduk langit akan bersiap-siap menjemput kedatangannya. Maka diriwayatkan di dalam kitab Al-Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi, berapa banyak orang yang meninggal hadirin justru tidak dikenal di kalangan langit. Bahkan dia lewat rohnya itu bau busuk, sehingga para malaikat bertanya, siapa yang lewat? Saya tidak kenal. Maka perkenalkan diri hadirin sebelum kita sampai di sana. Salah satu tempatnya adalah majelis ilmu, dan kita bersyukur di tempat ini ada. Yang terakhir jamaah Jumat yang dimuliakan Allah adalah yang keempat, menjaga salat 5 waktu. Yang kedua, menjaga salat sunnah rawatib, termasuk salat duha kita jaga. Barang siapa yang salat duha 4 rakaat di pagi hari, maka apapun yang dia inginkan hari itu, insya Allah Allah akan berikan. Dan andaikan dia parkir mobil di bawah pohon yang rindang, tapi orang itu sopirnya yang punya mobil pernah salat duha, ada ranting mau jatuh, insya Allah pohon itu tidak akan jatuh hadirin. Nanti setelah mobil kita pergi, salat duha salah satu hikmahnya menjadi tolak bala hari itu. Maka jangan pernah alpa salat duha tak meskipun 2 rakaat. Ada lagi hadirin, barang siapa yang pergi salat subuh, kemudian siapa yang pergi salat subuh, kemudian duduk-duduk setelah salat subuh memuji-muji, mengingat-ingat Allah, baca Quran, zikir atau taklim, hatta tatlu syamsi, sampai matahari naik. Summa shalla raka'ataini, kemudian orang itu salat sunnah 2 rakaat, falahu hajjatan wa umratan tammatan 3 kali diulang oleh Nabi. Maka orang itu akan diberikan pahala 1 haji, pahala 1 umrah. Daftar tunggu haji memang lama, tetapi untuk pahala haji ternyata ada dimanapun kita berada. Kalau memang kita mau kejar, pergi salat subuh berjamaah, syaratnya harus di masjid. Kemudian setelah itu jangan pernah bicara-bicara dunia, hindari. Perbanyak duduk di tempat, membaca Quran, berzikir, bersalawat, berdoa. Tunggu sampai bunyi di atas isyraq, namanya salat sunnah isyraq 2 rakaat. Maka orang ini dikasih pahala haji, pahalanya yang dikasih, syariatnya tidak, karena syariat ada di Mekah. Ada lagi menurut Imam Al-Ghazali, siapa yang menghidupkan antara maghrib dan isya, kemudian dia salat sunnah awabing 6 rakaat, salat sunnah awabing 6 rakaat, 2, maka orang itu akan diberikan pahala sama dengan beribadah 12 tahun. Jamaah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, inayah dan hidayahnya. Semoga kita bisa istiqamah dalam amal-amal yang dicontohkan diri Allah, dan semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah faqad fasal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma la tadasamman fi yawmina fi makamina hasa illa gharfarta wa la hamman illa farasta wa la maridan illa syafaita wa la sa'ilan min hawajidun wal akhirati laqadaita rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa surriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka qablal mauti taubatan nasuha wa indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'imiha. Allahumma ansul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba